Pada tanggal 8 Juli, Rincah Company membayar biaya transportasi sebesar 2.500.000 untuk pengiriman barang yang dijual ke Semar Mesem tanggal 6. Maka atas transaksi tersebut bagaimanakah pencatatannya secara akuntansi? Baik. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan materi. Oke ya, sudah siap untuk masuk kepada pembahasan ya beberapa kasus terkait dengan materi yang keenam. Oke, saya yakin dan percaya kalian siap. Meskipun kalian tidak siap, saya nyatakan siap karena tidak ada suaranya sama sekali. Maka ya, untuk bagian yang kedua ini saya minta keterlibatan teman-teman secara aktif untuk menjawab semua soal-soal yang saya berikan berikut ini. Ya. Siap dan tidak siap, saya nyatakan kalian siap dan siap untuk menjawab semua soal-soal yang saya berikan. Oke. Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, soal yang kedua. Oke. Untuk pertama saya memberikan waktu 5 menit bagi teman-teman untuk berpikir dan langsung menjawab di kolom chat ataupun jawab secara langsung. Suruhannya atau perintah dari setiap soal ini adalah silahkan membuat jurnal untuk membuat jurnal untuk si penjual dan si pembeli ya. Jadi teman-teman itu memposisikan dirinya itu adalah sebagai pembeli dan sebagai penjual. Nah, dari dua transaksi ini bagaimana ya jurnal atau pencatatannya jika ya teman-teman memposisikan sebagai penjual dan teman-teman memposisikan sebagai pembeli. Ya. Sehingga dari dua soal ini dan soal yang berikutnya juga nanti sama ya, maka buatlah jurnal di sisi pembeli dan sisi penjual. Saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Saya baca di situ dia katakan apa? Rincah Company menjual barang dagang secara kredit ke Semar Mesem senilai 7.500.000 dengan syarat FOB shipping point yaitu N/45. Harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 4.500.000. Bagaimana jurnal di sisi penjual dan sisi pembeli? Yang kedua adalah di tanggal 3 Juli, Semar Mesem membayar biaya transportasi sebesar 150.000 atas pembelian tanggal 2 Juli dari Rincah Company. Maka di sini juga di transaksi kedua juga bagaimana pencatatannya di bagian atau di sisi penjual dan juga sisi pembeli. Ya, silakan Mbak Siti. Tanggal 2 itu jurnalnya piutang usaha debit 7.500.000, penjualan kredit 7.500.000. Harga pokok debit 4.500.000, persediaan barang dagang kredit 4.500.000. Dalam jurnal di penjual yang biaya
transportasi itu biaya transportasi debit 150.000 sama 150 kredit. Sudah Mbak Siti? Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Siti Rahmawati yang sudah menanggap. Ya, baik yang lain. Silakan yang lain. Pastikan ya, pastikan untuk setiap tanggal itu membentuk jurnal di sisi penjual dan di sisi pembeli. Habis itu transaksi yang kedua juga sama di sisi penjual dan sisi pembeli. Ya. Jadi untuk menjawabnya secara bertahap aja. Ya, untuk transaksi tanggal 2 sisi penjual jurnalnya seperti ini. Di sisi pembeli jurnalnya seperti ini. Transaksi yang kedua di sisi penjual jurnalnya seperti ini. Di sisi pembeli jurnalnya seperti ini. Itu. Baik ya, terima kasih kepada Mbak Siti Rahmawati. Saya minta satu orang lagi atau 2 orang lagi yang bisa menjawab. Silahkan. Saya Pak mau menjawab Dengan Mbak Yolinda. Silahkan Mbak Yolinda. ya. Pada tanggal 2 di sisi penjual jurnalnya piutang usaha di debit 7.500.000 dan di kredit penjualan 7.500.000. Beban pokok penjualan di debit 4.500.000 dan di kredit persediaan barang 4.500.000. Pada tanggal 2 di sisi pembeli, jurnalnya persediaan di debit 7.500.000 dan utang usaha di kredit 7.500.000. Pada tanggal 3 Juli, di sisi penjual tidak ada jurnal dan di sisi pembeli persediaan barang dagang debit 150.000 dan kas di kredit 150.000. Baik, terima kasih kepada Mbak Yolinda. Ya, terima kasih kepada Mbak Yolinda. Oke, satu orang yang laki-laki, silahkan. Satu orang lagi, laki-laki. Yang pria, tunjukkan kalau teman-teman juga bisa bersuara lebih lantang dari teman-teman yang sudah menjawab. Silakan. Silakan, Mas Pasi. Habis itu Mas Bagus. Habis itu juga ada siapa lagi nih? Mas Dawam. Terus siapa lagi nih? Cuma 2 orang. Oh. Silakan. Yang cewek cowok satu orang lagi, yang cowok satu orang, silakan bersuara. Atau di soal pertama giliran yang cowok cewek dulu ya. Nanti soal yang kedua giliran yang cowok. Oke. Baik, satu lagi dari cewek-cewek. Silakan. Silakan satu orang lagi. Satu orang lagi dari cewek yang langsung menjawab. Yang lain silahkan, apapun hasil dari tulisan teman-teman silahkan tulis di kolom chat. Apapun yang ada di oretan teman-teman, di buku teman-teman silahkan tulis di kolom chat. Saya minta satu lagi yang bisa live untuk menjawab. Oke, silakan Mbak Eka Ayu. Silakan Mbak Eka. Silakan. Tadi Mbak Ayu yang raise hand nggak jadi. Tadi saya lihat
Ada Mbak siapa? Ada Mbak Ayu tadi yang Raizen, nggak jadi ya? Oke. Pihak penjual jurnal piutang usaha, oke, bla bla bla. Dari datanya dari Mbak Arinil, pihak penjual jurnal piutang usaha debit, persediaan barang dagang kredit. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke, saya buka yang pertama ya. Mudah-mudahan di yang kedua banyak yang menjawab ya. Yang pertama ya, di kasus yang pertama ini saya ajukan 2 jempol ya kepada 2 teman kita, itu Mbak Siti Rahmawati dan Mbak Yolinda ya, yang sudah menanggapi terkait dengan 2 soal tersebut ya. Jadi kalau kita melihat di sana adalah di sisi penjual, yang dimana penjual di situ adalah lincah, ya, maka dia akan menjual untuk transaksi yang pertama dan yang kedua, ya. Untuk transaksi yang pertama, karena dijual secara kredit, maka timbul piutang, adanya penambahan piutang dan adanya penambahan atas penjualan, sehingga jurnalnya adalah mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan sebesar 7.500.000. Karena terjadinya penjualan seperti ini, penjualan secara kredit atau penjualan terhadap barang dagang, maka ya akan terjadi atau akan mempengaruhi yang berhubungan dengan pengurangan atas harga pokok dan juga pengurangan atas persediaan. Sehingga jurnalnya adalah mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang senilai 4.500.000. Nah, dari transaksi ini kalau kita melihat dari sisi si pembeli, yaitu Semar Mesem, maka jurnal yang terbentuk adalah, atau karena terjadinya pembelian, maka terbentuk adalah adanya penambahan atas persediaan dan juga adanya penambahan atas utang usaha. Itu transaksi yang pertama. Di transaksi yang kedua juga adanya penambahan atas persediaan dan juga adanya pengurangan atas kas. Sehingga jurnal yang terbentuk untuk transaksi yang pertama adalah di bagian atau di sisi penjual, yaitu Semar Mesem, di sisi pembeli, yaitu Semar Mesem, adalah mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit utang usaha senilai 7.500.000. Dan untuk mencatat terjadinya pembayaran atas biaya transportasi atau ongkos angkut adalah mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas. Ya. Itu pencatatan jika kita melihat atau kita memposisikan diri sebagai penjual dan pembeli. Ya, maka atas transaksi ini pencatatan secara akuntansinya akan terlihat seperti di monitor teman-teman atau yang seperti yang sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah ini bagian dari cowok-cowok ya. Oke, ya. Seperti biasa, ya. Di bagian kedua ini adalah juga saya menunjukkan 2 ya pernyataan atau 2 ilustrasi. Yang pertama saya bacakan gini ya. Tanggal 6 Juli Rincah menjual barang dagang secara kredit ke Semar Mesem senilai 5 juta dengan syarat ya, dengan syarat FOB shipping point N per 30. Harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 3.500.000. Pada tanggal 8 Juli, Rincah Company membayar biaya transportasi sebesar 2.500.000 untuk pengiriman barang yang dijual ke Semar Mesem tanggal 6. Maka atas transaksi tersebut bagaimanakah pencatatannya secara akuntansi, baik di sisi penjual dan juga di sisi pembeli, atau baik di buku Rincah dan juga di bukunya Semar Mesem. Saya beri waktu juga 3 menit ya, cukup 3 menit lah ya. Silakan. Oke, teman-teman saya yang cowok-cowok silakan. Kalau tidak bisa semuanya, setidaknya
bisa mencatat di posisi si pembeli ataupun di posisi penjual. Ya, puji Tuhan kalau semuanya dua-duanya bisa di penjualan, di sisi penjual dan sisi pembeli. Ya. Yang cewek-cewek keep dulu ya. Yang perempuan, yang teman sahabat-sahabat saya yang cewek keep dulu ya. Saya mau melihat apakah teman-teman saya yang cowok-cowok juga ya memiliki suara yang lebih lantang daripada teman-teman yang cewek. Ayo. Atau syukur-syukur suaranya lebih besar dari saya juga gitu kan ya. Oke. Ada yang muncul di chatbox. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Siti, sudah ada clue dari Mbak Siti ya. Sudah ada clue dari Mbak Siti. Ya. Terima kasih Mbak Siti Ramawati, dia sudah memberikan clue untuk menjawab ya soal di depan ya. Sudah memberikan clue sama Mbak Siti Ramawati. Silakan teman-teman saya yang cowok, Mas Dawam, Mas Fasil. Saya, Pak. Silahkan puji Tuhan, Mas Dawam Fikri. Monggo Mas. Penjual tanggal 6 mendapat piutang usaha sebesar 5 juta dan mengkredit penjualan sebesar 5 juta. Ya. Dan pembeli mendapat persediaan barang dagang sejumlah 3.500.000 dan mengkredit utang usaha 3.500.000. Oke. Pada tanggal 8 Oke, sepertinya Mas Fikri ada sedikit ganggu dengan jaringan ya. Penjualan tidak dihitung dalam posisi didapat 250.000. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Dawam ya, Dawam Fikri ya. Meskipun terputus-putus ya, tapi sedikit saya bisa menangkap ya. Sedikit saya bisa menangkap. Bukan sedikit ya. Ya. Banyak yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Dawam Fikri ya, meskipun putus-putus ya. Oke, terima kasih kepada Mas Dawam ya. Satu orang lagi. Mas Faisal, silakan. Atau siapa? Saya Pak, saya Pak. Ya, Mas Fasil, silakan. Untuk transaksi tanggal 6 di jurnal penjualan utang usaha debit ya 5.000, harga pokok penjualan kredit 3.500, persediaan barang dagang kredit 3.500. di jurnal penjual, di jurnal pembelian persediaan barang dagang debit 5.000, utang usaha kredit 5.000. Di transaksi tanggal 6 di jurnal penjual beban kredit beban pengiriman debit 250, kas kredit 150. Baik. Jurnal pembelian tidak ada, Pak. Baik. Terima kasih kepada Mas Fasil ya.
Terima kasih kepada Mas Fasi. Baik ya. 2 orang sudah mewakili. Oke. Siapa ini? Pak Yusni mengikuti kelas berikut. Ya, baik. Baik, teman-teman yang mau mengikuti jam kedua silakan untuk meninggalkan kelas dan jangan lupa daftar hadirnya silakan. Baik ya, meskipun tadi terputus dengan Mas Dawang Fikri ya, meskipun tadi terputus tapi ditulis bagian penjual atau sisi penjual di tanggal 6 mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan. Di bagian pembeli mendebit persediaan dan mengkredit utang usaha. Baik, di tanggal 8 penjualan tidak dihitung, bukan tidak dihitung ya, saya koreksi, tidak di jurnal atau tidak dicatat, bukan tidak dihitung, tidak dicatat atau tidak di jurnal. Di bagian pembeli, persediaan barang dagang, didebet dan mengkredit kas. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Faiz yang sudah ya, Mas Fasi ya, Mas Fasi yang sudah berkenan untuk menjawab ya. Atas transaksi ini, maka yang akan terbentuk adalah seperti ini, teman-teman. Yang membedakan antara transaksi yang pertama dengan transaksi kedua itu adalah di soal yang kedua. Ya, perhatikan di sana dia katakan, ya, jangan terkecoh dengan soal yang pertama. Atau jangan terkecoh dengan adanya FOB shipping point di situ. Tapi perhatikan di situ perintahnya. Yang dimana perintahnya di situ adalah rincah membayar biaya transportasi. Nah, rincah ini dengan apa? Rincah adalah bagian penjualan. Karena dia yang membayar, maka dia tetap apa? Dia tetap mencatat. Ya. Yang tidak mencatat adalah di transaksi kedua adalah Semar Mesem tidak mencatat atas biaya pengiriman atau ongkos angkut karena sudah dibayar oleh siapa? Oleh si penjual, yaitu rincah. Ya, untuk transaksi tanggal 6 ya jumlah yang sama seperti di transaksi sebelumnya. Ya. Itu. Baik. Nah, saya 1-2 soal lagi yang harus kita selesaikan. Oke, 3 soal lagi. Ya, oke, yang berikutnya. Ini semua ini ya. Ini semua ya. Ini semua. Silakan nanti dijawab. Yang pertama di situ dia katakan tanggal 14 Juli rincah menerbitkan nota kredit ke Semar Mesem senilai 1 juta. Untuk barang yang diretur dari pembelian kredit tanggal 6 Juli. Ingat, di tanggal 6 Juli. Harga pokok penjualan barang tersebut adalah sebesar 700.000. Di transaksi kedua adalah rincah ya, menerima pembayaran dari Semar Mesem untuk pembelian tanggal 6 Juli. Maka, bagaimanakah jurnal yang terbentuk dari transaksi ini baik di pembukuan atau di buku penjual dan juga di buku pembeli. Ya, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Saya ingin tahu nih, ada yang sibuk mengerjakan. Oke, ya, ada yang sibuk mengerjakan. Ada juga yang nggak tahu nih, yang tidak aktifkan kamera, nggak bisa kelihatan nih mau ngapain ini. Ya, oke. Pihak penjual datangnya dari Mbak Arinil, pihak penjual. Retur penjualan debet, piutang dagang kredit. Persediaan barang dagang debet dan harga pokok penjualan kredit. Pihak pembeli utang usaha debet dan persediaan kredit. Baik, terima kasih kepada Mbak Arinil. Oke, terima kasih. Baik ya. Kita perhatikan bersama ya.
Untuk transaksi yang pertama yang terkait dengan tanggal 14 Juli, di sana dikatakan menerbitkan nota kredit ya ke Semar Mesem senilai 1 juta untuk barang yang diretur dari pembelian kredit tanggal 6 Juli. Harga pokok dari barang tersebut adalah sebesar 700.000. Maka ya atas transaksi ini jurnal yang terbentuk ya pada pembukuan Rinca dan pembukuan Semar Mesem adalah yang pertama adalah di pembukuan Rinca sebagai penjual ya. Maka di sana adalah akan adanya penambahan atas retur penjualan dan adanya pengurangan atas piutang usaha sebesar 1 juta ya mendebit rekening retur penjualan dan mengkredit piutang usaha. Dan juga untuk mencatat ya terkait dengan pengembalian tersebut untuk menambahkan harga pokok dan juga adanya penambahan atas persediaan. Karena barangnya kembali, maka harus ditambahkan lagi kepada harga pokok dan juga persediaan. Ya, sehingga jurnalnya adalah mendebet persediaan dan mengkredit harga pokok penjualan. Nah, di sisi Semar Mesem sebagai pembeli, maka dia akan mencatat adanya pengurangan karena dia mengembalikan barang kepada Rinca, maka ya dia akan mencatat apa? Adanya pengurangan atas utang usaha dan juga pengurangan atas apa? persediaan. Sehingga jurnalnya adalah mendebit utang usaha dan mengkredit persediaan barang dagang. Di transaksi yang kedua adalah terkait dengan Rinca menerima pembayaran dari Semar Mesem untuk pembelian tanggal 6 Juli. Ya. Di tanggal 6 Juli kalau kita mencatat ya yang berkaitan dengan apa? Adanya penerimaan pembayaran untuk tanggal 6 Juli ya. Maka ya menambahkan sebesar 4 juta dan mengkredit piutang usaha sebesar 4 juta. Ya. Yang dimana teman-teman di tanggal 6 itu kan apa? Terjadinya penjualan kredit senilai 5 juta. Ambil contoh seperti itu. Ya. Sehingga karena adanya pengembalian 1 juta ya, maka kas yang diterima adalah sebesar 4 juta dan pengurangan piutangnya adalah sebesar 4 juta. Nah, di bagian atau di sisi penjual atau apa sisi pembelinya adalah atas transaksi yang kedua itu adalah adanya ya pengurangan atas ya utang usaha dan adanya pengurangan atas kas. Sehingga jurnalnya adalah mendebet utang usaha dan mengkredit kas. Ya. Oke ya, itu teman-teman. Saya lanjut kepada transaksi yang berikutnya ya. Saya langsung menjelaskan aja ya. Oke ya. Di transaksi yang berikutnya yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan akuntansi usaha dagang ini adalah kita akan melihat bersama. Di tanggal 19 Juli ya, Rinca Company menjual barang dagang secara kredit ke Semar Mesem senilai 12 juta. Syaratnya adalah FOB shipping point 2/10 N/45. Nah, Rinca melakukan pembayaran biaya angkut terlebih dahulu senilai 5 juta. Ya, perhatikan ya. Rinca membayar biaya angkut terlebih dahulu senilai berapa? Senilai 5 juta. Ya, yang akan ditambahkan kepada faktur. Ya. Si penjual membayar biaya angkutnya lebih dulu ya, dan itu akan ditambahkan kepada nilai faktur barang yang akan dikirim. Harga pokok barang yang dijual itu adalah sebesar 7.200.000. Transaksi yang kedua adalah dia katakan tanggal 29 Juli ya, Rinca menerima pembayaran dari Semar Mesem untuk pembelian tanggal 19 Juli yang dikurangi dengan diskon 2%. Maka transaksi ini akan berbentuk ya seperti ini. Ya, proses pencatatan pada masing-masing pembukuan adalah yang pertama kita akan melihat di buku Rinca ya atau di buku si penjual. Di sisi penjual ya, di sisi penjual atas transaksi yang tanggal 9 itu akan timbul yang berkaitan dengan timbulnya piutang usaha dan timbulnya penjualan. Dan juga ya, dan juga timbulnya kas
Kenapa timbul kas? Karena adanya pembayaran ongkos angkut. Dan juga di transaksi yang pertama akan timbul juga terkait dengan adanya pengurangan harga pokok dan juga persediaan barang dagang. Nah, di sisi pembeli ya, di sisi pembeli akan timbul terkait dengan transaksi tanggal 19 itu adalah adanya penambahan atas persediaan dan juga adanya penambahan atas utang usaha. Sehingga kalau saya membaca secara jurnalnya adalah untuk transaksi tanggal 19 Juli itu adalah yang pertama adalah untuk mencatat nilai sebesar 12 juta adalah mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan sebesar 12 juta. Yang kedua adalah untuk mengakui adanya pembayaran ongkos angkut, maka jurnalnya adalah mendebit piutang usaha dan mengkredit kas sebesar 500.000. Yang ketiga adalah untuk mengakui adanya pengurangan atas harga pokok dan persediaan, maka jurnal yang terbentuk adalah mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang masing-masing senilai 7.200.000. Sedangkan di sisi pembeli atau di Semar Mesem adalah jurnal yang terbentuk adalah mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit utang usaha. Sehingga di tanggal 29 Juli dilakukan pembayaran atau ya si pembeli membayar kepada si penjual ya karena si penjual ya si pembeli ini karena si pembeli adalah pembayarannya dilakukan pada periode diskon, maka dia mendapatkan diskon sebesar 2% dari dari nilai jual barang tersebut. Ya, jika kita perhatikan bersama di situ adalah untuk di sisi penjual adalah mendebit kas sebesar 2.260.000 dan mengkredit diskon penjualan sebesar 240.000 dan mengkredit piutang usaha sebesar 12.500.000. Pak, kok piutang usahanya menjadi 12.500? Iya, 12.500 karena apa? Ya, nilai penjualannya itu adalah 12 juta ditambah dengan ongkos angkut yang dibayarkan terlebih dahulu oleh si penjual. Sehingga akan menjadi yang meskipun di sini adalah menjadi bebannya si penjual, bebannya si pembeli, namun dibayar terlebih dahulu oleh si penjual. Ya. Sehingga ya jurnal yang terbentuk di pembukuan si pembeli ya atau Semar Mesem ya adanya pengurangan atas utang usaha sebesar 12.500.000 dan adanya pengurangan terhadap persediaan barang dagang sebesar 240 dan pengurangan terhadap kas sebesar 12.260.000. Ya. Gitu teman-teman ya. Itu teman-teman transaksi yang berikutnya ya. Sehingga kita masuk kepada transaksi yang terakhir. Di transaksi yang berikutnya pernyataannya akan seperti ini ya. Berkurangnya terhadap nilai persediaan. Dia katakan apa? Catatan persediaan resolution mengidentifikasi bahwa terdapat persediaan tersedia untuk dijual sebesar 63.950.000 pada tanggal 31 Desember. Setelah melakukan perhitungan fisik mengungkapkan bahwa hanya 62.150.000 yang benar-benar tersedia. Maka atas transaksi ini ya kita akan melakukan yang berhubungan dengan penyesuaian. Ya, karena tadi akan berkurangnya nilai persediaan itu karena adanya adanya pemakaian atau ya terbentuknya nilai persediaan akhir itu adalah karena dilakukan pengecekan secara fisik. Sehingga jurnal yang terbentuk dari transaksi ini adalah, silakan tulis di kolom chat atau langsung dijawab. Oke, ya, silakan. Siapa cepat silakan dijawab. Bagaimana jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut?
Bagaimana jurnalnya? Karena setelah dilakukan perhitungan fisik, di mana persediaan itu mengungkapkan nilai yang sebenarnya atau yang tersedia itu adalah 62.150.000. Sementara ya di pembukuan itu dicatat nilai persediaan itu sebesar 63.950. Jawab datangnya dari Mbak Nuni. Harga pokok penjualan didebet sebesar 1.800.000 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 1.800.000. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan tulis di kolom chat. Ayo. Silahkan tulis di kolom chat. Ya, suruh jawab langsung juga diam, ditulis di kolom chat juga diam. Oke, baik ya. Baik, terima kasih kepada Mbak siapa tadi nih? Mbak Nunik ya, Nunik Rahayu. Oke ya. Atas transaksi ini maka ya saya terima kasih kepada Mbak Nunik ya sudah memberikan jawaban yang luar biasa ya. Sehingga ya atas timbulnya pengurangan atas nilai persediaan itu akibat dari adanya penjualan ya. Maka ya kita akui sebagai adanya apa? Adanya pengurangan atas harga pokok penjualan dan juga adanya pengurangan atas persediaan barang dagang. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari harga pokoknya adalah, masih ingat rumus untuk mencari harga pokok? Masih ingat untuk mencari harga pokok pembelian? Atau harga pokok penjualan, masih ingat? Ayo. Masih ingat rumus untuk mencari harga pokok penjualan? Masih ingat? Ya, elah masalah. Rumus untuk mencari harga pokok penjualan itu adalah persediaan awal ditambah dengan apa? Ditambah dengan? Harga pokok pembelian. Iya. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan? Persediaan akhir. Persediaan akhir. Baik, terima kasih ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini note ya, catatan yang membentuk terkait dengan untuk membentuk nilai pengurangan harga pokok dan penilaian pengurangan atas persediaan itu adalah persediaan dikurangi dengan perhitungan fisik ya, sama dengan berkurangnya persediaan barang dagang ya. Jadi ya, persediaan dikurangi dengan hasil perhitungan fisik itu sama dengan berkurangnya apa? Nilai persediaan barang dagang dan juga berkurangnya nilai harga pokok penjualan barang dagang. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.